Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Khairun Nisa Tridarmaningrum, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi kelas B, beserta teman-teman manajemen dakwah yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat yang telah dilimpahkan sehingga kita bisa menyelesaikan tugas dan melakukan diskusi secara daring atau online ini. Semoga kita bisa menyelesaikannya dengan berjalan lancar. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini saya Diniatul Askia NIM 3620024 sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi pada hari ini. Materi yang akan kita bicarakan yaitu mengenai stratifikasi sosial dan mobilitas sosial. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Itu yang pertama, Siti Zakiatul Fiqiyah, NIM 3620037, kemudian Yovan Saputra 3, NIM 3620043. Langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Yovan Saputra. Oke, langsung ke materi yang pertama, pengertian stratifikasi sosial dan mobilitas sosial. Yang pertama, pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial berasal dari bahasa Latin stratum atau tunggal dan strata atau jamak yang berarti lapisan. Dalam sosiologi, stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Dan berikut adalah beberapa definisi stratifikasi sosial menurut beberapa ahli. Yang pertama, Pitirim A. Sorokin mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat atau hierarki. Yang kedua, Max Weber mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestis. Yang ketiga, Kaber mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai suatu pola yang ditempatkan di atas kategori dari hak-hak yang berbeda. Yang kedua, pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial atau gerak sosial didefinisikan perpindahan orang atau kelompok dari strata sosial yang satu ke strata sosial yang lain. Stratifikasi dan mobilitas sosial, karya Indra Ratna Irawati, seorang mengalami perubahan status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Ya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Siti Zakiatul Fiqiyah. Dampak stratifikasi dan dampak mobilitas sosial. Dampak stratifikasi sosial yang pertama yaitu dampak positif. Adapun dampak positif dari stratifikasi ini adalah adanya kemauan dari setiap individu di dalam masyarakat untuk bersaing, untuk berpindah kasta, sehingga mendorong setiap individu untuk berprestasi, bekerja keras, meningkatnya pemerataan pembangunan setiap daerah, baik atas usulan masyarakat di wilayah tersebut atau pemerintah guna menghilangkan kesenjangan sosial. Dan yang kedua yaitu dampak negatif. Dampak negatif dari stratifikasi sosial ini dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, konflik antar kelas. Dalam masyarakat terdapat lapisan sosial karena ukuran seperti kekayaan, kekuasaan, dan pendidikan. Kelompok dalam lapisan sosial tadi disebut kelas sosial. Apabila terjadi perbedaan kepentingan antar kelas sosial, maka akan muncul konflik antar kelas. Contohnya, demonstrasi buruh yang menuntut kenaikan upah, konflik antar kelompok sosial masyarakat yang beraneka ragam dan majmuk menjadikan timbulnya kelompok sosial. Di antaranya kelompok sosial berdasarkan ideologi, profesi, agama, suku, dan ras. Akibatnya akan muncul usaha untuk menguasai kelompok lain dengan pemaksaan dan akibatnya muncullah konflik. Contohnya, tawuran pelajar, konflik antar suku. Dan yang ketiga, konflik antar generasi.
Konflik ini terjadi antara generasi tua yang mempertahankan nilai, kondisi atau adat lama dengan generasi muda yang ingin mengadakan perubahan. Dan dampak mobilitas sosial. Yang pertama dampak positif, yaitu bisa memberikan motivasi bagi masyarakat untuk maju dan berprestasi agar dapat memperoleh status yang lebih tinggi. Yang kedua, dampak negatif, yaitu setiap perubahan mobilitas pasti akan memiliki dampak negatif dan hal itu bisa berupa konflik. Dalam masyarakat, banyak ragam konflik yang mungkin terjadi akibat dari terjadinya mobilitas ini, seperti terjadinya konflik antar kelas, antar generasi, atau kelompok, dan lain sebagainya, sehingga akan berakibat pada menurunnya solidaritas baik kelompok atau antar kelompok. Kemudian, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Juniatul Azkia. Kemudian ada faktor pengaruh mobilitas sosial. Yang pertama ada faktor individu, 2 faktor struktural, 3 faktor status sosial, kemudian yang keempat faktor keadaan ekonomi, 5 faktor situasi politik, 6 faktor kependudukan atau demografi, kemudian yang terakhir keinginan melihat daerah lain. Lalu faktor pengaruh stratifikasi sosial. Yang pertama ada kekuasaan, yang kedua kekayaan, yang ketiga kehormatan, kemudian yang terakhir ilmu pengetahuan. Ya, terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan materi pada diskusi kali ini. Untuk sesi tanya jawab kami buka nanti di grup WA group. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.